Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mirawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Sains Tengku di Runding Malabo, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan dua makalah. Yang pertama yaitu makalah dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pekerjaan Sosial. Di dalam makalah ini membahas tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam organisasi pelayanan sosial, khususnya dalam konteks pekerjaan sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam organisasi seperti ini, sumber daya manusia juga faktor utama yang menentukan keberhasilan pelayanan karena yang dihadapi bukan sekedar sistem, tetapi manusia dengan berbagai permasalahan sosial yang kompleks. Dalam praktiknya, pekerjaan sosial seringkali berhubungan dengan kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban bencana, anak terlantar, serta individu yang mengalami berbagai tekanan sosial. Oleh karena itu, tenaga layanan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus memiliki empati, kesabaran, dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Makalah ini membahas 3 aspek utama dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, rekrutmen tenaga layanan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. Proses ini tidak hanya berfokus pada latar belakang pendidikan atau keterampilan teknis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh calon tenaga kerja. Organisasi harus mampu memilih individu yang memiliki komitmen, integritas, serta kemampuan beradaptasi dengan kondisi lapangan. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan. Merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pelatihan biasanya diberikan kepada tenaga kerja baru agar mereka memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta memiliki keterampilan dasar yang dibutuhkan dalam pekerjaan sosial seperti komunikasi, manajemen konflik, dan penanganan khusus. Ketiga, makalah ini juga membahas tentang burnout, yaitu kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat tekanan kerja yang berkepanjangan. Dalam pekerjaan sosial, burnout menjadi salah satu tantangan terbesar karena tenaga layanan sering dihadapkan pada situasi yang berat secara emosional. Gejala burnout dapat berupa kelelahan berlebihan, kehilangan motivasi kerja, hingga penurunan kinerja. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat berdampak buruk tidak hanya bagi individu, tetapi juga terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, tenaga kerja juga mampu memiliki kemampuan dalam mengelola stres atau coping strategi, agar mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi pelayanan sosial. Rekrutmen yang tepat akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Pelatihan dan pengembangan akan meningkatkan profesionalisme, serta pengelolaan burnout akan menjaga kesejahteraan tenaga kerja. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan juga harus dikelola secara terpadu agar organisasi dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dan makalah yang kedua berjudul Lingkungan Organisasi. Makalah ini membahas tentang lingkungan organisasi yang terdiri dari lingkungan internal, eksternal, stakeholder, serta pengaruh sosial dan budaya. Lingkungan organisasi adalah segala faktor yang mempengaruhi jalannya suatu organisasi, baik dari dalam maupun dari luar. Lingkungan internal mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi, budaya organisasi, keuangan, teknologi, dan kepemimpinan. Semua faktor ini dapat dikendalikan oleh organisasi dan sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Sementara itu, lingkungan eksternal adalah faktor di luar organisasi seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan hukum yang tidak dapat dikendalikan secara langsung, tetapi harus dihadapi dan disesuaikan oleh organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan
agar tetap bertahan dan berkembang. Selain itu, organisasi juga memiliki stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan donor. Pemerintah berperan sebagai pembuat aturan sekaligus mitra masyarakat, sebagai penerima manfaat sekaligus pendukung utama, dan donor sebagai penyediaan dana untuk keberlangsungan program. Hubungan dengan stakeholder harus dikelola dengan baik agar organisasi dapat berjalan secara efektif. Faktor dan sosial budaya juga memiliki pengaruh besar terhadap organisasi. Nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat akan mempengaruhi cara organisasi bekerja, berkomunikasi, dan menjalankan program. Oleh karena itu, organisasi perlu memahami kearifan lokal agar program yang dijalankan dapat diterima oleh masyarakat. Nah, kesimpulannya, keberhasilan organisasi sangat berpengaruh pada kemampuannya dalam memahami dan mengelola lingkungan internal, beradaptasi dengan lingkungan eksternal, menjalin hubungan dengan stakeholder, serta memperhatikan faktor sosial dan budaya di masyarakat. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya tentang kedua makalah tersebut. Bye-bye.